dan anugerahnya yang menyertai dan mempersatukan kita dalam persekutuan ini. Marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 125 ayat 1 sampai 3. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepada-Mu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu saja pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari kidung pujian Bersuka Dalam Tuhan. Amin.
Perintah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 424 ayat 2 dan 4. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengakuan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari kidung pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan.
Dimulai dari ayat 8 sampai 13, kita baca secara bergantian. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kekusukan, kerongkongan mereka seperti kumpul ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 758 ayat 2 dan 3. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar kuasa jemaat. Para jemaat, ini saya bacakan dalam bahasa Tato. Saya gua dijuta sedero imam itu tertarik maras diroha mau Yesaya Rono ayat 1a. Topik las diroha yaka nam jumpa Yesus. Bahasa Indonesia bersukacita karena percaya. 2. Namun saya di hari Senin tanggal 13 Maret 2023
dan Ima Marjungoro Luas Mulyata, Ima Bereng Stumorang Opung Lukas Duri, tutup umur 69 tahun 4 bulan, Nadina Dikton Inata, Nah Boru Tabar Nainam, Opung Lukas Boru, Uda Jalan Sejati nomor 40, sektor asrama TNI Garut. 2. Nadia resmi tanggal 10 Maret 2020, Nungga Marjungoro Luas Mulyata Ima Resma Boru Tapunan Malang Opung Jimmy Boru, tutup umur 83 tahun 6 bulan, Nadina Dikton di Amata, Jauli Tanggang Nainam Opung Jimmy Doni, Huta Jalan Perjuangan nomor 123, sektor Gang Sado Pimpinan. Doru Luas Napinda, membuka Minggu Sadario Pindah Uliama Keluar Siap Ima keluarga Nyonya Pendeta Doral Sekolah SDH Mana Kriska Boru Siregar SE Rabdoh Nyana Pernesida Ima Nauce Boru Sipautar Eskom Tasya Boru Sipautar Dohon Yoge Sipautar Uda Jalan Dorati nomor 20 sektor Boru Pindah Uria itu HKBP Jalan Sudirman Resort Sudirman. Opat Ruas Ketambah, membuka Minggu Sadario Gabi Ruas Yuliatama Ima keluarga Rocky AB Sikolon, Junita Putri Sari Dewi Boru Sinaga, Nasidaro Siang HKBP Purwokerto Resort Purwokerto Distrik Sapulualu Jabar Teki. Tinggal Nasida sehari di Jalan Dorati nomor 33A sektor Dorati lingkungan situa sektor NG Sehat. 5. Honaruhu Pamainio Doho Pamisako Manak RPP, membuka Minggu Sadario Honaruhu Pamainio Manak Pamisako Manak RPP di Huliata Ima Samuel Ronaldi Marpau SE sektor rakyat alam Manadikon Saripena Jalan Membuka Pardona Saripe Buse Tubuh na asing siang pengatur di Huliata. Ono Ruas Berguru, membuka Minggu Sadario Gabi Ruas Berguru di Huliata 5 Yeni Murnyati Boru Panjaitan, Huta Jalan Pelita Obat Gang Pos 2 nomor Sia sektor Pelita Obat. 2. Keluarga Turman Mariati Boru Pasaribu, Mei Elizabeth Boru Panjaitan, Huta Jalan Pelita Obat Gang Pos Sia nomor Sia sektor Pelita Obat. 7. Tupak Manggohi Kuliah, Minggu Sadario Tupak Manggohi anggaran Huliata Lohita Alani Kaleo Marwata Manupa Kiulauni Siang Belas Mirwata. Lalu persembahan bunga arkar Minggu Sadario Ima Siang Gabriel Boru Sibagaria Borina Mata SP Sibagaria, Dr. Anda Meriati Boru KPA sektor Desa Durian. Persembahan bunga altar Minggu tanggal 6 Maret 2020 Ima Siang Jerini Christian Boru Sibagaria, anaknya Mata SP Bagaria, Dr. Anda Meriati Boru KPA sektor Desa Durian. Persembahan bunga altar Nakoso kepada Ima di tanggal 5, tanggal 10, tanggal 10 siang November, tanggal 21 Desember 2020, tanggal 1 Januari 2024. Di ruas Ihuria Amasihol para di altar di Kaboto Kursi 2 di sektor Manang Tukantor di Huriata. Siang libur kantor pelayanan Huria. Di hari Rabu tanggal 22 Maret 2020 libur do kantor pelayanan di Huliata Obar
libur umum nasional ima libur hari raya Nyepi. 10 pertanyaan lansia. Di hari Rabu tanggal 22 Maret 2020 pukul 1.05 dibantu pada pertanyaan lansia di Huyata KBP Surame marikanan di gedung sekolah minggu. Laos dibantu pada senam sehat lansia di sidung pertanyaan ini. Nayobasi Dewa Diakonia seksi kesehatan di Huyata Pina Idoma Tujuri Amado Ina lansia Ihuriata Nam berumur 60 tahun pijak Asara Priyama Ika Lawan Dohoti Partanya Ani 10 sada pertanyaan sektor. Di hari Rabu tanggal 22 Maret 2020 masuk pukul 22 saya Imam sektor pasar sada juru 2 dibagas di keluarga Nyonya Simatupang Borhobi mana Oku Pratama di Jalan Durian Gang Pelajar nomor 57 2 sektor pasar 2 dibagas di keluarga J Boru Malihuru Ama Yona di Jalan Majio Utomo Gang Buntu nomor 10 Jumat tanggal 24 Maret 2020 masuk pukul 2 Sada sektor Lortola dibagas di keluarga Nyonya R Pangaribuan Boris Jaga di Jalan Alingko Lortola nomor C 2 sektor Kampung Durian dibagas di keluarga Putra Mekola Boru Jumpa Kawal di Jalan Langgar Jati Toru sektor perjuangan dibagas di keluarga Nyonya Pakabian Boris Bajuta di Jalan Perjuangan Gang Karya Bakti 12 pendalaman Alkitab Anak PA Sekolah Minggu hari Anak Sabtu Ceria. Di hari Sabtu tanggal 25 Maret 2020 di Batu Bahuyan tado pendalaman Alkitab Anak PA Sekolah Minggu Anak Sabtu Ceria marikanan di gereja masuk pukul 10 doho tema aku mau berani tampil beda. Kejadian 6 ayat 9 pindah hidup matu sudi anak sekolah minggu di Huriata asara piyama atau di pendalaman Alkitab ini dulu pendalaman Alkitab Mana PA nomor 10 di Huriata. Di hari Sabtu tanggal 5 Maret di Batu Huriata ada pendalaman Alkitab PA NHKBB maringanan di gedung sekolah minggu masuk pukul 10 siang. Topik Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Ayat 42 ayat 1 sampai 6. Tidak dihormat muslimin laku sebelum dilihat asara piyama ada di pendalaman Alkitab. Rapat diakoni sosial dohos pengurus seksi sekolah minggu menganggap siap. Di hari Senin tanggal 20 Maret 2020 di Batu Pado rapor koordinasi Dewan Koordinasi Doho Sudi pengurus seksi sekolah minggu saat Sia Lau marang-marani kegiatan pasca kategori dilihat pindah asa Dewan Koordinasi Doho pengurus seksi Mandohoti Turakoti masuk pukul 8 di kantor konstori di Huriata. Sabima bajar di Huria. Di minggu sadario bahan bajar diakoni di Huriata iman sumbangan siap sadar. Keluarga Situa MC Gian Guru Pangaribuan sektor Kampung Kristen 2. Sian keluarga J. Simarani Situa B. Guru Nababan sektor Pasar Sada Kamsa Tolu Umuan Korgina sektor perjuangan Saplono menyambut jemaat anak ibadah minggu
Penyambut jemaat ibadah minggu sehari di Hobasi sektor Gaharu dohor sektor Desa Urian. Penyambut jemaat minggu di tanggal 26 Maret 2020 di Hobasi sektor Pasar Sara Jum 2. Sebelum itu peserta pelatihan alat musik trompet Manak Sosokor membantu program Yuriata melalui seksi musik Dewan Marturia di Batu Bado pelatihan alat musik trompet Manak Sosokor. Jadwal dohor peserta pelatihan mendohoti 5A pelatihan trompet di hari Jumat masuk pukul 1.05 WIB. Brensel Putra Senipa sektor Pasar Sada Jum 2. Martahan Tobik sektor Pasar Berita Opat. Alex Saden Sihite sektor Selaras. B. Pelatihan seksopor di hari Sabtu tanggal 1.05 WIB. Iman Jeremy Biar Simamora sektor Berita Opat. Selvin Psikolog sektor Berita Opat. Binaboto Matus peserta pelatihan alat musik seksopor dohor trompet asaro dohor di pelatihan ini dibuat alat musiknya masing-masing. Sabtu rapor panitia inti tahun profesionalisme dalam penata layanan dohor pesta penggalangan dana melanjutkan pembangunan gedung serbaguna KBP Sidoarjo tahap ketiga. Di hari Kamis tanggal 23 Maret 2020 masuk pukul 10 siang 20 di Batu Bado rapat panitia inti tahun profesionalisme dalam penata layanan dohor pesta penggalangan dana untuk melanjutkan pembangunan gedung serbaguna KBP Sidoarjo tahap ketiga Maringana di 2 konsistori di Huriata. Bila di dohor Batu Sudi panitia inti asara Roma dohoti rapoti. Sabusia pertemuan orang tua marguru madua dohor pengajar para lalu KBP Resort Medan Timur tahun ajaran 2022-2023. Di hari Sabtu tanggal 5 Maret 2023 di Batu Bado pertemuan orang tua marguru madua dohor pengajar para lalu KBP Sidoarjo Resort Medan Timur tahun ajaran 2022-2023 Maringanan di gedung sekolah minggu masuk pukul 10.00. Jadwal dohor persiapan pendudukan CD KBP Sidoarjo Resort Medan Timur tahun ajaran 2022-2023 tidak di daftar tabel nama hidup. 20. Kotak dompet pembangunan KBP Sidoarjo dalam lawang grupi panitia Paisat Pamudana menguluti dohor pasidukun pembangunan gedung serbaguna Manang gedung sekolah minggu di Huriata. Di Batu Huriata do kotak dompet pembangunan KBP Sidoarjo. Nama Robas Madiun kotak dompet Sumbangani. Imam menyambut jemaat. Nama Robas 3 minggu. Membantu jadwal bila tuban di Huriata. Jalan Adido Batu Sudi ruas di Huria. Asatap tupahi mahulawani. Siang kelas di Rohata. 20 saya ucapan selamat dan doa seluruh majelis dan jemaat KBP Sidoarjo Resort Medan Timur mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi seluruh jemaat KBP tanggal 13 sampai 19 Maret 2023. Ingat dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan dirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Amsal 3 ayat 16. Laporan keuangan bulanan Taberema di Warta Jemaat Sisilan. Titik Parepeko. Berita Parepeko di Uriata Taigama Tajaha Mari Lebaran Warta Sisilan di Uriata di Minggu Bagi Dohosia. Titik berita nama satu Pakowesio Nangasi Naso di Kahal Boima Tajaha di Warta Jemaat Sisilan di Uriata. Sonima titik berita nama saya Duta Sadero. Saya di pasu-pasu Tuhan Tamah kita. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengukur persembahan 1A dan 1B. Thank
sebagai senjata dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan kita sukacita dalam ibadah Minggu sore ini ambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih, dan mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikian firman Tuhan. Shalom. Oras. Bapak Saudara terkasih, kami bersyukur untuk perjumpaan kita hari ini. Dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara terkasih, secara khusus kepada Alado yang melayani di gereja kita di dunia ini, Amang Situa yang kami hormati, dan juga pendeta, juga yang pendeta yang juga turut melayani di sini, yang memberikan waktu dan kesempatan buat kami boleh beribadah dengan Ibu Saudara terkasih. Ada baiknya karena ini pertemuan pertama dan kami baru pertama sekali melayani di gereja kita ini, dan untuk memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Marwasa Sedinggulan, istri berusia 8 dan dianugerahi Tuhan 2 orang anak buat kami. Yang pertama adalah laki-laki yang berumur 6 tahun, lalu perempuan berumur 3 tahun. Dan kami sangat bersukacita bahwa kami boleh melayani oleh pimpinan gereja kita, ditugaskan sebagai dosen di SMT HKBP, tinggi ilmu HKBP di Rumah Masyarakat. Dan mengingat ketika kami studi tugas belajar kurang lebih 7 tahun di Korea Selatan, baru tahun yang lalu kami tiba di Indonesia. Itu pertama sekali ketika kita menyapa, baru pertama sekali dalam tradisi di Korea, mereka menyapa satu dengan yang lain dengan mengatakan "Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, manas bangamsimnida, saraneo." Ya, lalu jemaat dan gereja dalam menghadapi COVID-19 yang kemarin yang begitu lama kita harus bergumul dalam ibadah secara online, dan itu pertama kalinya Korea Selatan beribadah secara offline. Jemaat begitu bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan dan saling menyapa satu dengan yang lain, dan sama-sama saling menyapa, salaman kiri kanan dan mengatakan, "Engkau harus lebih baik dan engkau harus lebih kuat." Saya berharap juga sebagai generasi muda,
pemuda di gereja, coba kita sapa di dalam kita dengan salam. Denganmu, engkau harus lebih baik dan engkau harus lebih kuat. Silakan, salam dari kamu. Engkau harus baik dan engkau harus lebih. Kalau di belakang sana dia ada sebuah kalimat yang saya ingat jika salah seorang profesor dosen kami waktu mengajar di Korea Selatan, dia mengatakan seperti ini dalam awal khotbah yang disampaikan. Dia mengatakan, those who are unaware they are walking in the darkness will never see the light. Mereka yang tidak menyadari kalau sedang berjalan di kegelapan tidak akan berusaha mencari cahaya. Mereka yang tidak menyadari kalau sedang berjalan di kegelapan tidak akan berusaha mencari cahaya. Apa yang dimaksud dengan menyadari berjalan di kegelapan dan mencari cahaya? Ada seorang guru yang bernama Ajahn Brahm menuliskan satu buku yang sangat bestseller yang sekarang juga dijual di beberapa toko buku. Dia menerjemahkan tulisan yang sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa dalam terjemahan bahasa Indonesia yang berjudul Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Dia menjelaskan bahwa kehidupan kita di dunia ini seperti cacing dan kotoran. Kalau ada yang hobi memancing, dan mungkin orang tua kita di kampung ketika suka dan ingin memancing, dia harus mencari umpan, yaitu cacing. Dan dia tahu tempat di mana cacing berada. Mungkin banyak di daerah yang gembur ataupun sawah. Yang di permukaan tanah itu terlihat bulatan-bulatan kecil, dan sesungguhnya itu adalah kotoran cacing itu. Dan di mana ada bulatan-bulatan kecil dan kotoran itu, pasti ada cacing di dalam tanah itu. Nah, oleh karena itu Ajahn Brahm menggambarkan bahwa manusia ini seperti cacing dan kotoran itu adalah dunia ini. Manusia sangat mencintai dan sangat cinta untuk bisa hidup dan berusaha lebih lama hingga di dunia. Walaupun kita tahu bahwa dunia ini tidak akan pernah memberikan kebahagiaan yang selamanya untuk kita, tapi kita sangat ingin kalau boleh selama-lamanya tinggal di dunia ini, walaupun hidup kita menderita dan susah. Oleh karena itu perkataan seorang profesor tadi mengatakan bahwa mereka yang tidak menyadari kalau sedang berjalan di kegelapan tidak akan berusaha mencari cahaya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dunia ini telah dikuasai oleh kegelapan sebagai simbol kehadiran iblis dan kejahatan, bahwa kita harus bisa melawan apa dan cara berpikir dan hidup dunia ini. Dan Yesus mengatakan engkau harus menjadi garam dan terang tengah dunia ini dan jangan sama seperti dunia ini. Tetapi karena saking cintanya kita dengan dunia ini, maka kita pun tidak akan pernah menyadari mencari cahaya, karena kita tidak pernah sadar bahwa hidup kita ini adalah kegelapan. Dan berpikir bahwa seolah-olah ini adalah tujuan akhir hidup kita, bahwa dunia ini adalah akhir dari segala tujuan hidup kita. Yesus mengutus kita ke tengah-tengah dunia bukan berarti tujuan kita adalah dunia. Dunia harus kita taklukkan, bahwa kita harus menunjukkan bagaimana anak-anak Tuhan hidup di dalam dunia. Bahwa cara-cara dunia berbeda dengan cara-cara Tuhan di dalam kita hidup dan berpikir. Ada seorang hamba Tuhan yang menjadi idola saya sebagai pendeta bernama Uskup Bergoglio. Uskup Bergoglio adalah seorang pemimpin umat yang memimpin umat kurang lebih 2 miliar sekarang. Dan setelah dia terpilih menjadi paus, nama baptis dia adalah Fransiskus. Dan namanya yang menjadi paus Bergoglio dari Argentina telah menjadi pemimpin umat Katolik berjumlah 2 miliar. Dan dia memilih nama tabisan dia adalah Paus Fransiskus. Saya tahu bahwa Fransiskus adalah simbol yang sangat luar biasa dalam gereja Katolik. Bagi saudara-saudara, bapak dan saudara terkasih yang pernah tinggal dan sekolah di Baligin, saya tumbuh besar di Baligin dan orang tua saya di sana.
Jika saya dulu sekolah dasar di SD Katolik San Francisco Balige, ada perayaan di sekolah ini mengenang perjuangan dari Fransiskus. Fransiskus adalah seorang jemaat biasa, tapi dia jemaat yang kaya. Tapi dia hidup sederhana, tidak seperti yang dihidupi oleh orang di dunia ini. Jika orang kaya hidupnya glamor. Berbeda dengan Fransiskus, dia memakai seluruh kehidupan hartanya dan jiwa dan pikirannya untuk hidup membantu Tuhan. Dia hidup sederhana. Dan oleh karena itu, Paus Fransiskus yang memimpin umat Katolik selalu memiliki tradisi ketika dia mengunjungi seluruh jemaat-jemaat dia seluruh dunia, mengawali pelayanannya dengan membasuh kaki. Seandainya ada slide-slide di sini, saya sudah mempersiapkan PowerPoint dan gambar-gambar untuk menunjukkan bagaimana simbol-simbol yang dilakukan oleh Paus Fransiskus di dalam pelayanannya. Tapi boleh teman-teman Bapak Ibu cek di Google pelayanan Paus Fransiskus dalam pelayanannya. Dia selalu mengutamakan hidup kesederhanaan. Bahkan ketika pertama sekali dia tiba dari pesawat, yang pertama dia minta untuk menyambut dia adalah mereka anak-anak yang tunawisma yang tidak punya keluarga. Karena berbeda dengan kenyataan yang kita lihat, seorang pemimpin negara bahkan pemimpin umat, kalau kita melihat sekarang sudah sangat menunjukkan bukan lagi sikap seorang anak-anak yang mengikut karakter Kristus dan murid-murid Yesus. Kita telah tergoda dengan cara dunia dan hidup dunia, di mana-mana disambut dengan karpet merah. Semua harus diiringi dan harus dikawal dengan 3 atau 4 mobil, dan juga harus dijemput dengan 4-5 mobil, lalu diiringi dengan sirene yang dikawal oleh polisi dan yang lain. Semuanya sangat dicintai. Bahkan kita lihat para pemimpin-pemimpin kita sekarang, mobilnya pun harus memakai BK nomor 1. Entah apa, harus memakai nomor 1. Mobil pun harus mobil yang mewah. Bapak saudara terkasih, bolehkah kita bayangkan seandainya pemimpin-pemimpin gereja kita, kalau mereka berkunjung melayani tempat kita, lalu dia datang dalam mengawali pelayanannya dengan membasuh kaki. Saya akan berpikir dan melihat betapa bintangnya jemaat dan mengasihi dan mencintai pemimpin umatnya ini dalam sederhana. Tapi pertanyaan sekarang, kenapa kita tidak memilih pelayanan yang bercerita pelayanan Yesus Kristus? Dan coba saya tantang juga kita sebagai para pemuda yang kritis sekarang, dan mungkin para sintua kita yang melayani di gereja dan di mana pun tidak ada. Maka kita list di akhir tahun program gereja kita, apa saja program-program gereja kita yang memang melaksanakan pekerjaan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan bagaimana hidup umat yang menjadi pengikut Tuhan Yesus saat ini. Maka memang kita benar-benar menjalankan dan meneladani apa yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Dan cuma tanya diri, jangan-jangan kita menyembah Yesus yang salah. Anda mengatakan dan saya mengatakan adalah pengikut Yesus, tapi ajaran dan tingkah laku dari apa yang dilakukan Yesus bukanlah apa yang Yesus ajarkan yang kita berfirman. Dan inilah realitas yang terjadi yang kita lihat, tantangan yang dihadapi oleh seorang yang disembuhkan matanya. Diawali dari ayat 35, di ayat 34, orang buta yang menceritakan ditegur dengan keras, lalu diusir keluar oleh orang-orang Farisi. Bukan sekedar pengusiran keluar dari bait Allah atau dari satu ruangan, tetapi ini pengusiran berarti ekskomunikasi. Tadinya dianggap sebagai orang Yahudi sejati, boleh beribadah kepada Yahweh di bait Allah. Sekarang dia sudah diekskomunikasi dari budaya, dari kehidupan orang Yahudi dan tidak menjadi bagian dari Tuhan. Mungkin kita orang-orang muda di sini suka menonton film Hollywood. Coba kita ingat satu film yang sangat menarik dan tertantang, film John Wick. John Wick 3 adalah seorang mafia yang pada akhirnya dia diekskomunikasi ketika dia membunuh seorang bos mafia besar di sebuah hotel kontinental, di mana hotel ini tidak diberlakukan membunuh siapapun di sana. Tapi ketika dia membunuh penjahat di sana, dia diekskomunikasi bahwa di luar itu para pemimpin-pemimpin mafia tidak lagi mencari kehidupan dia.
bahwa dia telah diekskomunikasi, dia telah diekskomunikasi untuk layak dibunuh dan dibantai. Artinya orang yang sudah diekskomunikasi, ekskomunikasi, itu tidak ada tempatan kehidupan baginya. Dan ini yang dialami oleh orang buta ini. Kenapa dia diekskomunikasi? Kenapa dia diekskomunikasi? Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia percaya bahwa Yesus yang menyembuhkan katanya adalah Mesias dan Juru Selamat. Dan proses yang luar biasa terjadi dalam hal ini. Harus dia tanggung harga dari iman dia kepada Yesus Kristus. Cost discipleship, bahwa dia harus disingkirkan. Dia akan dibuli, bahkan tidak ada tempat dan ruang bagi dia dalam budaya orang Yesus. Ekskomunikasi. Dan mungkin banyak di antara kita yang punya pengalaman yang sama mungkin di sekolah, di kampus yang mungkin sering dibuli dan ada orang yang suka membuli. Dan dia merasa disingkirkan, bahkan mungkin dilecehkan. Dan dia tidak dianggap menjadi bagian dari sebuah komunitas atau geng. Hanya karena mungkin dia orang kampung atau mungkin karena gaya kampung dan selalu dibuli dan mungkin tidak dapat menjadi bagian dari sana. Tapi ada satu orang yang mengalami ekskomunikado ataupun ekskomunikasi abad ke-15 tahun 1500-an yang bernama Martin Luther. Walaupun dia disingkirkan, dia tetap menunjukkan bagaimana karakter seorang yang percaya dan hidup di dalam Tuhan Yesus. Sampai abad ke-15 tidak ada satupun orang biasa atau awam yang mampu dan bisa membaca firman Tuhan. Dan pada saat itu, para imam memonopoli ajaran dalam Alkitab bahwa setiap orang yang ingin dosanya dihapus boleh membeli surat penghapusan dosa yang bernama urgensia, di mana surat ini akan diberikan kepada siapa yang punya uang untuk membeli. Dengan tegas, Martin Luther mengatakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa iman kita lah yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang merasa dirinya lebih suci dan kudus dan layak untuk menghapus dosa dan bisa mengatakan dirinya dia lebih kudus dari yang lain. Kemudian disingkirkan, bahkan dia harus dicari untuk dibunuh dan ditangkap dari pemerintah dan pasukan gereja yang pada saat itu menjadi pemimpin negara dan gereja. Tetapi kondisi di mana dia harus disingkirkan, diekskomunikasi, pertama kalinya Martin Luther menerjemahkan dari teks asli, di mana dulu kita perjanjian lama itu dalam bahasa Hebrew, Ibrani, teks asli, dan bahasa perjanjian baru adalah Greek atau bahasa Yunani. Ada persebaran agama kekristenan berada di Eropa, yaitu Romawi dan Yunani. Sehingga teks ini ditulis dari bahasa teks aslinya. Oleh para imam, teks asli ini diterjemahkan dalam bahasa Latin atau Vulgata. Dengan itu bahasa kedua dari Alkitab adalah bahasa Latin. Tetapi untuk pertama kali Martin Luther harus membuka tabir bahwa semua orang harus bisa mengerti firman Tuhan agar tidak dimonopoli oleh orang tertentu, sekalipun para imam-imam yang mengerti firman Tuhan. Lalu dia menerjemahkan teks Alkitab perjanjian lama perjanjian baru dalam teks dan bahasa Jerman. Dan untuk pertama kali semua kalangan, semua kelompok, semua umat mampu dan bisa membaca firman Tuhan. Mereka mengerti apa yang sebenarnya Yesus ajarkan dalam kehidupan ini. Dan untuk apa kita hidup dan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Disitulah awal sejarah di dunia ini. Begitu banyaknya gereja-gereja akhirnya bisa berdiri dan semua orang bisa membaca firman Tuhan. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus Kristus mengalami sebuah kebaruan. Orang buta yang dicegahkan itu dia berani bersaksi tentang Kristus. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Harga menjadi seorang murid. Alkitab mengatakan paradoks. Barang siapa menyerahkan nyawanya, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa mempertahankan dirinya sendiri, dia justru akan kehilangan. Dan kalau kita lihat teks asli di dalam terjemahan Yunani dalam report ini, Yesus yang menjumpai dia dan kemudian berkata,
Percayakah engkau kepada anak manusia? Mujizat kesembuhan ini belum selesai, dan kata yang ada tertulis di sana adalah semeia. Tadinya buta secara jasmani untuk kemudian melihat secara jasmani. Tapi dalam bahasa Yunani, eksemeia bukan hanya mengatakan pemulihan secara jasmani, tapi semeia menjelaskan bahwa orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus itu juga mengalami kesembuhan yang bukan hanya kesembuhan fisik mata yang bisa melihat, tetapi mata rohaninya juga terbuka dan bisa merasakan dan percaya kepada Yesus Kristus. Ada iman yang dirasakan bahwa orang yang di hadapannya ini adalah juru selamat dan Mesias. Dan itu telah lama dinantikan oleh bangsa Israel selama mereka mengalami pembuangan dari Mesir dan juga pembuangan di Babylon dan perpecahan bangsa ini tersebar. Nabi Yeremia, Nabi Yesaya telah 700 tahun menubuatkan bahwa akan ada Mesias yang datang. Dan untuk pertama kalinya orang yang buta ini berkata dan melihat bahwa mata rohaninya telah dibukakan. Dia mengatakan bahwa engkaulah Yesus Kristus, engkaulah anak manusia, Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin bagi kita pengalaman yang dialami oleh orang buta ini tidak menjadi spesial, karena memang kita sendiri tidak pernah buta. Tapi coba Anda praktekkan mulai hari ini pulang dari gereja ini, coba dulu tutup matanya, buta dulu sampai ke rumah, sampai ke rumah. Saya ingin kita sama-sama merasakan dulu tutup matanya, lalu pulang tanpa melihat apa-apa, pulang ke rumah sendiri. Betapa berharganya mata yang bisa melihat. Betapa spesialnya kesembuhan yang Tuhan berikan ketika mata kita ini bisa melihat semua. Dan yang luar biasanya bukan hanya mata yang bisa melihat jalan, tapi mata rohani yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan merubah cara pandang manusia orang buta ini. Tidak lagi melihat cara pandang manusia, tapi dia menggantikan bagaimana Tuhan Yesus melihat kehidupan ini. Dia menggantikan mata bagaimana Tuhan memandang kehidupan ini berpindah dalam kehidupan. Mata dunia dan cara pandang dunia jelas tidak tahu bersama. Dunia selalu melihat dulu, yang itu membuat kita sekarang remaja-remaja, pemuda harus demo, cuci muka harus pakai produk-produk yang harus membersihkan muka sampai putih, harus melihat produknya yang cocok dengan kulitnya. Karena bagi kita di dunia ini yang diterima harus yang putih. Kalau yang hitam, yang coklat kurang mantap, bahaya. Semua berlomba-lomba, laki-laki perempuan mempermak mukanya seperti mungkin, karena dunia melihat yang putih jadi oke. Lalu kita sekarang berlomba-lomba untuk rebonding rambut kita, luruskan yang keriting tak oke, yang gelombang tak oke, luruskan rambut. Di Korea sendiri orang-orang harus operasi plastik, hidungnya harus mancung, ya, posisi kepala, posisi perut, posisi kaki, semua harus sempurna. Ini semua adalah produk-produk dunia. Apalagi kita sebagai orang Asia, produk-produk kolonialis, kita ini semua mental feodal. Bagi kita, barat menjadi sebuah indikator kita melihat sesuatu yang baik. Yang baik itu mancung hidungnya, putih kulitnya, tinggi badannya, rambutnya lurus. Orang yang pendek, hitam, keriting, baik. Dan itu juga menjadi indikator sepertinya laki-laki dan perempuan melihat pasangan hidupnya. Apalagi kalau sedikit berduit, bawa mobil, ya, lalu semua pakaiannya bermerek, branded. Semua hanya dilihat dari yang nampak dari luar, dan itulah dunia. Tapi Tuhan mengajarkan di sini, orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus tidak telah melampaui pemikiran dan sikap seperti itu. Dan itulah yang dikatakan dengan semeia. Ketika orang yang percaya, maka akan terjadi progressive revelation dalam hidupnya. Orang buta yang sudah diceritakan ini tahu bahwa itu suatu perbuatan ajaib, bisa melihat Kristus, melihat Mesias, melihat anak manusia, dan percaya kepadanya. Inilah pengalaman yang luar biasa di dalam kehidupan saya percaya. Percayakah engkau kepada anak manusia?
Dan bahkan Yesus mengatakan kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, bahwa setiap orang yang percaya dan ikut bertarung hidupnya di dalam Tuhan. Hanya saja di dalam kemerdekaan ini kita percaya, hanya sekedar percaya, seperti yang dikatakan oleh Kai Edmund dalam sebuah buku yang dia tulis, Not the Fact. Karena dia telah melihat jemaat saat ini lebih banyak menjadi seorang fans. Ibarat kita semua punya fans seperti fans Blackpink, BTS, dan juga mungkin Lee Min Ho. Jadi ketika ke gereja pun kita hanya sekedar fans kepada Tuhan Yesus, bukan menjadi pengikut dan follower yang setia atau menjadi murid atau disciple kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu seorang pastor bernama Francis Chan, dia adalah senior pastor di Francisco dengan nama gerejanya dengan nama gerejanya adalah Cornerstone. Selama 15 tahun dia melayani di gereja ini, dan gereja ini telah menjadi mega church, di mana dulu diawali dari jemaat 15 orang telah menjadi 30.000 orang. Tapi semua pendeta heran, dan ketika dia diwawancara, kenapa kau mengundurkan diri dari gerejamu dan dia tidak lagi mau melayani? Dan ketika kalian Google, coba cari namanya Francis Chan, dia mengundurkan diri menjadi misionaris penjambaan. Karena dia melihat ternyata di gereja dia mengatakan ukuran keberhasilan gereja itu adalah dengan besarnya gedung gereja, dengan banyaknya orang yang ke gereja, dan banyaknya persembahan yang dimiliki oleh gereja. Tapi bagi Francis Chan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga gereja-gereja misional seperti di Korea, bahwa gereja berhasil itu adalah sebanyak apa atau sejumlah apa jemaat diterima atau jemaat diutus menjadi murid menyampaikan kabar baik tersebut. Pertanyaannya, dari sekian tahun kita telah bergereja dengan banyak orang seperti ini, kita rasa butuh. Sudah berapa orang menjadi murid Yesus diutus oleh gereja ini untuk menjadi kabar baik seluruh bangsa? Sudah berapa orang? Jadi jangan kita berkata gereja menjadi gereja, tapi menjadi gereja besar dan sukses, tapi tak satu pun yang mau mempersembahkan hidupnya bagi kabar. Tidak ada yang merasa dirinya terpanggil menjadi diutus Tuhan menyampaikan kabar. Dan ketika saya mengajar di STT, saya bertanya kepada 500 orang mahasiswa di STT siapa? Macam kalau pelayan pendeta KBP, saya bilang, siapa di antara kalian yang diutus oleh gerejanya dan gereja masing-masing membantu kalian minar minimal diberi beasiswa untuk biaya kuliah dan biaya hidup? Jawabannya tak satu pun gereja yang membantu pemuda-pemudi yang memberi dirinya menjadi apa? Saya tidak tahu gereja ini. Maka gereja ini membantu juga kepada jemaatnya yang tak terpilih untuk menjadi hamba Tuhan, tidak terpilih. Jadi jangan bayangkan masa depan gereja ini ada 20-30 tahun ke depan kita enak-enak memuji Tuhan, berpura-pura di sini menyanyi-nyanyi, tidak satu pun di antara kita yang mau diutus. Itu bukan gereja, itu namanya hidup hanya untuk pura-pura untuk diri kita. Dan Yesus dengan jelas mengatakan kepada Kristus, maka aku mengutus pergi, beritahulah sampai ke ujung dunia, muridkan. Dan itu tidak ada dibilang, para pendeta pergi ke seluruh dunia, muridkanlah. Bukan, perkataan itu disampaikan kepada semua orang. Perintah itu untuk semua orang, dan bukan hanya untuk pendeta dan siswa, tapi semua orang. Dan itu akan dipertanyakan kepada kita, kapan akhirnya nanti kita harus bertanggung hidup itu. Dan gereja-gereja di Korea yang luar biasa, 80% programnya bagi siapa orang muda yang mau menjadi misionaris, mereka membantu biaya para orang muda untuk menjadi misionaris dan tidak berbahasa. Dan yang luar biasa, yang diutus menjadi kabar baik menjadi pendeta, semua yang memiliki kondisi berbeda-beda, karena itu adalah talenta karunia Tuhan yang diberikan. Ada yang diutus walaupun pekerjaannya adalah dokter, dia menjadi dokter di rumah sakit, guru dan menjadi pengajar. Yang menjadi guru olahraga, dia mengajar olahraga. Bahkan para pekerja dan pengusaha semua diutus untuk menjaga kabar baik seluruh dunia. Bukan hanya tanggung jawab orang pendeta. Dan itu membuat Korea menjadi negara yang maju. Dan mereka telah memiliki 60.000 misionaris sampai sekarang tersebar seluruh dunia.
sudah ada yang saya kenal sahabat saya sendiri. Lebih dari 50 orang dari Korea telah menginjili kabar baik di kampus-kampus di Korea itu. Lalu kita bertanya, di mana para pelayan yang dari HKBP? Apakah ada anak muda para pendeta yang kalian di kampus dari HKBP? Tidak ada, karena kita berpikir itu tanggung jawab para pendeta. Saya mengatakan kali ini bahwa semua pemerintah, kita semua harus disiapkan oleh gereja untuk mampu murid pemerintah. Dan dipanggil Tuhan juga untuk memberikan di pelayanan kampus dimanapun kalian melayani, untuk menyampaikan karakter Kristus dalam kita, bukan kristenisasi, tapi bagaimana karakter Kristus kita transformasikan kepada orang lain. Tapi persoalannya, apakah engkau telah menduduki karakter Kristus dalam diri? Bagaimana kamu transformasi karakter Kristus untuk memberikan kepada orang lain jika dirimu tidak menjadi pengikut Kristus yang benar? Dan ini menjadi persoalan kita di gereja. Dan ini menjadi tantangan dunia. Bagaimana masa depan moralitas dari generasi yang memimpin bangsa ke depan? Di Afrika 90% adalah Kristen, tetapi tingkat korupsi tertinggi adalah di Afrika. Berarti pelaku koruptor itu adalah orang Kristen. Jadi buat apa kita datang ke gereja beribadah setiap hari Minggu ramai seperti ini, berdoa dan tidak ada yang menangis ketika memuji Tuhan, tapi tidak menunjukkan sebuah sikap percaya aktif dalam kehidupan kita. Dan saya mengusulkan di pintu gereja luar itu, di pintu depan sebelum kita keluar, harusnya ditulis di situ, selamat datang di ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang sesungguhnya bukanlah di dalam gereja, tapi di luar gereja. Kalian tunjuk bagaimana menjadi garam dan terang di dalam ini. Amin. Kalian menunjukkan bahwa kalian telah diurapi oleh Roh Kudus dalam persekutuan kita ibadah di sini. Kalian harus bersaksi bahwa hidup kalian telah dipilih Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Bahwa Tuhan memilih kalian bukan hanya kebetulan hidup menjadi anak Tuhan. Kalian telah dipilih jauh sebelum lahir seperti Jeremia, karena hampir 2 miliar orang di dunia ini, walaupun terpanggil, dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Bersyukurlah kita dipanggil Tuhan dan mengenal Yesus Kristus. Dan saya selalu mengingat buku Enda 872 ini. Enda 872 itu luar biasa memberikan sebuah semangat bagi. Dan tidak pernah mendengar lagunya kemudian mendengar. Tuhan situ Tuhan Tuhan di pasar hatu hatu dan berarti mana lebatnya morumi baik. Sampai waktu hari Tuhan sobat bagus dan demakai pergi dari Tuhan Gabriel Cibiru dalam Al-Quran menjadi teladan dan menjadi berkat. Buat apa pohon yang besar bertahun-tahun tumbuh besar tapi tidak ada buahnya? Buat apa Anda bertahun-tahun berdoa beribadah kepada Tuhan tidak menjadi berkat? Orang yang percaya kepada Tuhan sesungguhnya seperti orang yang buta itu telah disembuhkan oleh Tuhan. Seperti Martin Luther, seperti Paulus yang dulu Saulus dijadikan matanya dan Tuhan memanggil mereka menjadi berkat bagi dunia. Rasul-rasul dan murid-murid Tuhan Yesus sebelumnya mereka bermisi hanya untuk mengkristenkan orang-orang Yahudi dan bangsa Israel. Tapi Paulus telah dicelitkan oleh Tuhan matanya. Sebelumnya Saulus pertama sekali dia mengatakan bahwa berita kabar baik ini, keselamatan ini harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Dan bangsa Batak, orang Batak pun menerima Yesus Kristus menjadi bagian dari kerajaan Allah. Amin. Dan ini adalah tugas Mense tidak pernah mendirikan gereja Jerman ketika dia menyampaikan misi kepada Batak. Tapi gereja kita HKBP 161 tahun masih terus berputar pelayanan yang orang Batak.
seolah-olah tidak ada ruang bagi suku lain dan orang lain di gereja ini, sehingga seolah-olah dunia ini perlu dibatalkan. Amerika di San Francisco, HKBP bermasalah. Orang-orang yang memiliki bahasa Inggris. Saya mengatakan kepada pimpinan jemaat HKBP, ketika saya melayani di Bali 2 tahun, pertama sekali saya melakukan pelayanan bahasa Inggris di Bali, bahwa Bali, Jakarta dan Batam seharusnya sudah menjadi gereja, tapi menjadi pusat pelayanan dunia, di mana gereja tempat semua suku dan bangsa. Dan orang yang melari di situ adalah Anda, generasi muda yang harus melihat tanggung jawab kita melayani seluruh bangsa dan seluruh bangsa di dunia. Amin. Dan itu tanggung jawab kita sebagai orang muda. Jangan biarkan gereja kita larut tidur di dalam pelayanan yang hanya dan seperti itu. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus hancurkan zona nyaman. Breaking comfort zone. Change your mindset and lead the change. Dan kita harus memimpin perubahan. Bahwa sekalipun kita kecil, minoritas, tapi kita minoriti kreatif, Tuhan telah memberi kuasa, hikmat kepada setiap anak Tuhan yang telah menerima Yesus Kristus sebagai hikmat, kekuatan, dan sumber segalanya dalam hidup. Saya percaya, orang yang di depan saya ini adalah orang-orang muda, pemimpin bangsa yang telah dipilih sebagai generasi penerus. Amin. Tangan Tuhan kita berdoa. Begitu banyaknya antusiasme orang muda untuk mengikut Tuhan, bukan hanya menjadi fans club, tapi Anda adalah murid-murid Tuhan Yesus yang mampu mengikut salib, menyangkal diri dan taat kepada Yesus. Amin. Dan kita bukan hanya generasi muda yang dianggap remeh, tapi generasi muda yang mampu menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah kemerosotan bangsa saat ini. Bangga menjadi anak Tuhan yang mengenal Kristus sebagai landasan hidup. Bangga engkau hidup di zaman sekarang, zaman yang penuh tantangan hidup, zaman yang serba canggih ini. Untuk kita jangan larut diindas oleh arus zaman, tapi biarlah Kristus sebagai perisai hidup kita yang membawa kita menjadi bangkit dan berubah, memimpin perubahan. Untuk khotbah hari ini ada seorang psikolog bernama Daniel Goldman. Dia mengatakan, jika kau ingin berubah, engkau harus mengenal dirimu pertama sekali, dan harus tahu peta kebiasaanmu. Lalu itu terlihat dari kebiasaan kita lipat kanan. Coba kita sama-sama lipat kanan. Ibu jari mana di atas? Ibu jari kiri atau kanan? Ibu jari kiri atau kanan? Kalau ada yang lipat kanan, ibu jari kiri di atas. Itu kepala kita terbagi dua, otak kiri dan kanan. Orang yang lipat kanan, ibu jari kiri di atas, dia lebih dulu lewat otak kanan. Orang seperti ini kebiasaannya itu dia gampang terharu, gampang menangis, suka ngomong cerita, apalagi nonton film Korea. Tapi orang yang tidak kanan, ibu jari kanan di atas, ibu jari kanan di atas, ibu jari kiri di bawah, dia memakai otak kiri. Orang seperti ini kritis, sistematis berpikir. Dari tadi sudah 8 kali lihat jauh, 8 kali foto ini. Siapa kali lagi? Dan kalau kalian khotbah ini tidak bagus, lalu dikurangi kepada kesembahan kita, rugi yang banyak. Orang seperti ini untuk rugi itu ada dalam hidup. Kalau rugi tidak boleh. Tapi paling parah katanya, kalau ada yang tangan ibu jarinya masuk dua-duanya di dalam. Kalau ada yang tangan ibu jarinya masuk ke dalam dua-dua, pojok otak itu. Sekali lagi, coba kita lihat tangan kita. Sekarang kalau tadi ibu jari kiri di atas, buat di bawah. Ibu jari kanan tadi di bawah, buat di atas. Sebaliknya, bagaimana rasanya? Nyaman? Gratis? Yang merasa nyaman, Anda tetap percaya dalam Tuhan Yesus. Yang tidak nyaman, butuh dua lagi yang banyak. Supaya bisa berubah. Amin. Tuhan tidak bisa berubah. Di dalam firman Tuhan tidak bisa berubah. Dan Tuhan mewakilkan kita untuk memakai seluruh potensi hidup kita, kelemahan kita, kekurangan kita, untuk kita pakai untuk memuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar. Dan biarlah Tuhan seluruh umat
Hal ini saudara yang kami kasih, generasi muda mahasiswa yang saat ini hadir bersama dengan kami dalam mengisi bulan Natal. Percaya bahwa Roh Kudus, Engkau Tuhan, telah mengurapi kami dan menyembuhkan kami sehingga kami bosan melihat Engkau Tuhan Yesus, melihat kemuliaan, melihat kuasa. Dan Engkau bisa hadir di tengah-tengah kehidupan. Kami percaya juga bahwa mata rohani kami selama ini telah teruskan dalam tokoh ini tidak. Melalui persekutuan ibadat kami hari ini dan sore hari ini kami sangat berbahagia. Kami berdoa buat seluruh umat hari Sabtu ini dengan mereka hikmat kuasa Tuhan agar mereka mampu mengarahkan seluruh potensi dunia yang Tuhan berikan dalam mereka. Mereka bisa berikan dan berbaik untuk kemuliaan Allah. Yang khusus pada mereka memberikan hatinya melayani di gereja ini sebagai musik song leader, dan mereka yang juga melayani sebagai penerima tamu dan juga nelayan di guru-guru sekolah minggu, dan juga pelayanan sungguh dibutuhkan gereja ini sebagai dalam muda menjadi generasi penerus. Tuhan pakai seluruh potensi jemaat yang ada di sini. Berdoa seluruh hamba Tuhan, para pendeta kami melayani di sini. Para tua kami yang telah memberikan waktu hidup mereka untuk belajar. Biarlah Tuhan kami bersama menghadirkan kerajaan dunia ini dan kami sejarah rasukan cinta dan keadilan agar kami bersungguh-sungguh menghidupi firman-Mu dan kami percaya dengan tulus secara totalitas dan berpindah dan semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kembali ke Tuhan sampai jumpa kembali ke Tuhan.
Ya Allah, Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu